Nah, tapi sekarang alhamdulillah kita masih dalam proses dan juga daya dikurniai oleh keluarga yang mendukung. Oh, keluarga support. Jadi anak saya usia 1 minggu saya sudah dikirim ke Enggano gempa 2000. Seven Podcast. Halo pemirsa Seven Podcast, ruang kreatif kita milik PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali lagi di episode yang mungkin sudah ditunggu-tunggu setelah sebelumnya 8 hari yang lalu kita udah upload dan mungkin ini bisa segera untuk kita tayangkan nanti. Kita kedatangan salah satu sahabat senior yang sangat lumayan cukup lama berkecimpung di dunia kepalang merahan dan kali ini bukan dari lokal ya, kita datangkan dari luar ini tapi masih satu kepulauan lah ya Pak ya. Satu. Ini ada Pak. Satu regional. Iya satu regional tapi beda pulau. Iya. Mohon izin udah Dayat bisa memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih Bang Zul, teman-teman semua. Saya Hidayatul Irwan. Saya berasal dari Sumatera Barat, dari Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke Bangka Belitung. Iya. Dan ini adalah kunjungan sebenarnya yang sangat saya tunggu-tunggu lama sekali karena salah satu provinsi yang belum saya kunjung di Sumatera, regional Sumatera ini baru pertama kali. Ya, baru ya, ini adalah Bangka Belitung. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai asesor surveillance untuk melaksanakan tugas akreditasi PMI dan saya bersyukur bahwa Provinsi Bangka Belitung PMI-nya termasuk salah satu provinsi yang saat ini mendapat kesempatan untuk dilakukan sebuah proses pengakuan tentang kapasitas dan kemampuan yang melalui sebuah akreditasi. Oh iya baik. Udah Dayat. Ini kesibukannya sebenarnya sehari-hari sebagai apa sih, Chef? Kalau di PMI saya sekarang ini sebagai pengurus, sebagai wakil sekretaris dan per tanggal 1 September kemarin saya alih generasi. Dulu kepala markas merangkap sebagai pengurus. Sekarang memang diminta oleh ketua untuk membantu manajemen kepengurusan. Di samping itu untuk mempersiapkan badan diklat. Rencana memang pembentukan kedepannya ini. PMI harus memenuhi dan memiliki sebuah kemampuan sumber daya yang memang tidak lagi sekedar hanya menolong dengan hati, tapi harus mempunyai keterampilan. Benar. Karena bisa diukur. Nah itu mungkin satu wadahnya itu melalui pendidikan dan latihan. Siap. Udah bikin saya penasaran, saya mau nanya kan setiap narasumber yang datang yang basicnya relawan saya selalu nanyain ini. Itu cerita pertama kali gabung relawan itu untuk udah sendiri dari tahun berapa mulainya? Saya gabung dari tahun 88. Tahun 88. Itu langsung masuk di Sumatera Barat ya Pak pada saat itu? Saya pertama kali itu gabung sebagai anggota KSR di Kota Padang. Korps Sukarela. Umur berapa itu udah tahun 88? Pada saat itu belum ada mekanisme tentang pembatasan usia dan pengelompokan TSR, KSR. Jadi dulu adanya 2. Kalau di PMR atau setelah itu menjadi di kelompok Korps Sukarela. Saya gabung. Pada waktu itu saya masih di SMA. Oh, SMA sudah gabung ke SM? Tahun 88? Tahun 88 sudah gabung. Awalnya saya di Pramuka, kemudian tertarik untuk bergabung di dunia kepalang merahan dan ternyata alhamdulillah dari tahun 88 sampai hari ini sampai 2023 tidak pernah belum keluar dan kadang-kadang malah dikatakan tidak begitu tertarik untuk bekerja di dunia luar. Akhirnya memang totalitas untuk mengabdikan diri tanpa putus, abdi kemanusiaan tanpa putus dari 88 sampai sekarang. Dari gabung hingga saat ini, gimana melihat perubahan yang terjadi di dunia relawan? Kalau dinamika zaman itu mau tidak mau kita harus ikuti ya. Dan kita harus beradaptasi dengan kondisi dan situasi. Kalau dahulu itu relawan itu benar-benar lahir dari sebuah bentuk kesukaraan secara tulus. Dulu kita tidak ada per diem. Zaman dulu tidak ada. Malah kadang-kala saya masih ingat itu kalau mau dapat kostum, baju itu malah kita iuran, patungan. Nah itu dunia saya relawan dulu.
tahun kita patungan 80-an sampai 90-an 88 tuh sampai 90-an. Terus kita mau rapat ini. Iya. Oke, kalau rapat nanti udah ngumpul itu ada celengan itu diputar. Nanti nyumbang 100 perak, 500 perak. Nah, dari uang itu nanti baru beli konsumsi. Beli konsumsi. Dia nggak biaya sendiri karena memang PMI pun pada saat itu tidak mempunyai kapasitas keuangan yang lebih. Tapi maknanya kita lahir, tumbuh dan berkembang. Itu benar-benar menjadi relawan yang kalau mengimplementasikan dari sebuah prinsip-prinsip untuk kesukarelawanan pada saat itu sangat kental sekali. Malah kalau ada beberapa teman yang pada saat itu udah dapat kerja, kita pinjemin duitnya, pinjam dulu dong, modal beli baju. Saya pernah dapat itu waktu di ini dia masih dulu kan saya udah sebelum di sini saya di Sulawesi Selatan gitu kan. Oh iya. Memang model-model relawan itu yang seperti udah jelasin gitu kan, kalau dengar cerita senior teman-teman kayak gini kalau ngadain kegiatan kita kumpul-kumpul, kegiatan tanpa memang ada budgeting sama sekali, tapi kegiatan bisa terlaksana gitu. Dan mungkin itu salah satu yang membentuk saya bertahan gitu. Bertahan walaupun harus menyesuaikan dari sebagai relawan. Dan angkatan saya itu mengikuti temu karya pertama di RTB Narmada tahun 1991 pertama di Indonesia tahun 1991. Angkatan saya itu ada Mas Arifi dari berbagai Pak Gede, senior semua. Semua sudah senior semua pada saat itu. Dan kami dari Padang itu sampai ke NTB itu naik bus 15 hari pula. Naik bus kecil tapi bahagia, senang gitu sampai di sana mewakili Sumatera Barat. Nah, ini adalah suatu bentuk dari pengabdian yang rasanya memang tidak bisa diukur. Benar-benar nggak bisa diukur sama sekali itu. Jadi lembaga organisasi itu cuma hanya memfasilitasi untuk berangkat, untuk kegiatan. Tidak full kayak sekarang ya. Sekarang kan naik pesawat. Sekarang variasinya sudah banyak. Tapi dulu malah kita benar-benar menjadi relawan yang mandiri. Mungkin kalau dulu pilihannya ada Pramuka, PMR, mungkin hanya segitu-gitu aja. Tapi kan kalau semakin kesini saya lihat pilihan itu udah terlalu banyak. Dan semua berpulang kepada kita. Kembali lagi ke diri sendiri gitu. Dan masih ada kok teman-teman yang masih bertahan, tapi ada juga yang lompat-lompat. Keluar masuk lompat dari organisasi ke organisasi. Tapi saya penasaran sebenarnya, udah ini waktu awal gabungnya itu kan sempatnya dari Pramuka terus dari PMI. Alasan spesifiknya kenapa bisa memilih PMI itu bagaimana ceritanya? Pertama kalau di Pramuka itu kita kan disiapkan jadi kader. Oh iya. Cikal kelapa. Jadi kader gitu kan. Tapi di PMI saya lihat itu langsung kita aplikasi, dilatih dan langsung aplikasi. Mengaplikasikan langsung. Karena melihat ada sesuatu hal yang beda di PMI. Iya. Jadi langsung gabung di situ hingga sampai dengan sekarang bisa masih terus mengabdikan. Pada dulu saya di Saka Bayangkara. Saya pernah ikut Jambore Nasional tahun 86. Basicnya udah ini yang basic lapangan berarti ya. orang yang hobi dan sangat giat sekali di kegiatan-kegiatan lapangan tentunya. Dan tidak mengatakan bahwa Pramuka itu tidak lebih baik daripada PMI, bukan. Tapi dari sisi aplikasinya, kemudian keterampilan, metode, kemudian bagaimana kita langsung terobsesi untuk bisa langsung membantu masyarakat. Bahkan waktu tahun 90-an itu kita ada menghadapi bencana besar di Padang, ada sebuah gunung yang runtuh di pinggir laut, ada 17 orang korban tertimpa. Kita pakai pakaian PMI dan dapat pengakuan dan penghargaan sekali waktu itu. Langsung akses ke dalam, ikut dengan pemadam kebakaran, dengan TNI, dengan Polri. Benar-benar fungsi ini dari lambang itu benar-benar. Gitu kan, ada ketemu jenazah. Waktu itu sudah punya, maksudnya kalau di PMI kan setahu saya kan dia harus ada kayak sertifikasi status, misalkan dia harus mempunyai label sudah tersertifikasi pelatihan pertolongan pertama, misalkan seperti itu. Waktu itu zaman itu gimana? Belum, tapi udah dilatih. Diklat? Iya, ada diklatnya. Malah waktu itu semua relawan PMI harus wajib pandai P3K. Harus pandai P3K. Nah ini yang menurut saya waktu itu
mempunyai kelebihan dari pramuka dan langsung praktek di masyarakat. Biasanya kan yang diperbolehkan hanya perawat yang sudah sekolah dan sebagainya. Pada saat itu memang regulasi tidak seketat sekarang. Kemudian kita dilatih. Dulu ada latihan tracing and mailing service, ada latihan perawatan keluarga, ada latihan P3K, namanya masih P3K. Sekarang udah pertolongan pertama udah berapa level gitu sampai di ambulan. Dan dilakukan. Nah, pada saat temu karya pertama itu benar-benar bentuk lombanya sangat luar biasa sekali. Besar sekali. Sangat taktis dan teknis. Itu bawa korban tuh sampai 5 kilo, 2 kilo, 5 kilo bawa korban. Terus waktu lomba dapur umum itu, itu mulai bongkar pasang tenda peleton. Berapa menit itu? Ya, target kita itu 10 menit. Biasanya ngejar menit kalau bongkar pasang itu ngejar kerapian sama di kecepatan. 10 menit. Walaupun latihannya ada korban satu sepatu kan. Dulu kan tenda peleton itu kan 40 tiang samping, 40 tali samping, kemudian banyak tim lah biasanya itu ya. 4 tiang utama, 3 palang penghubung. Masih apal sampai sekarang. Kemudian 3 palang penghubung, 4 tiang samping, kemudian ada 6 sampai 8 tali badai yang tali utama, terus ada sekitar 40, 10 ada minimal ada 80 sampai 90 tali samping itu yang diukur harus lurus gitu kan. Yang waktu itu kami dilatih sama tentara. Tentara. Jadi udah saya mau nanya ini waktu tergabunglah ke SR pada saat itu sampai selisih rentan waktu hingga akhirnya menjadi pengurus itu berapa tahun? Tahun berapa jadi pengurus itu? 88, 89. Saya kan kuliah di ini waktu jadi relawan sambil kuliah itu di sebuah universitas komputer. Pada saat itu tahun-tahun awal 90-an kan masih langka ya. Dan ada di Padang. Hal-hal yang berbau IT itu dulu sangat susah sekali. Karena saya tidak lulus di UMPTN yang saya coba minati, saya ambil di komputer itu. 2023 saya ditawarin sama UTD. Sebagai staf dulunya. Iya, karena semua staf belum tahu apapun tentang komputer. Keunggulannya di situ. Ya, ditawarin waktu saya mau masuknya kuliah. dari UTD berarti. UTD dari relawan, komandan KSR. Jadi staf UTD sekaligus jadi komandan KSR. Komandan KSR juga. Jadi saya termasuk komandan KSR yang lama di Padang. Berapa tahun jadi komandan? Waktu itu sampai 7 tahun. Kalau saya sebelum di sini saya sempat jadi komandan juga di KSR Kota Pangkal Pinang. Kurang lebih setahun lah. 7 tahun. Jadi penghuni markas 4 tahun. Tidur di markas. Jadi menikmati tidur sebelum menemukan keluarga. Nah, setelah itu di sana sampai lama juga waktu itu mengabdi di markas, kemudian juga di UTD. Nah, 2004 waktu latihan tim khusus 1 dan 2, saya dapat kesempatan di pusat. Pelatihan pertama kali? Iya, tim khusus itu. Dulu namanya namanya tim khusus waktu itu. Mau diambil dari beberapa provinsi dan dipilih gitu kan. Alhamdulillah saya dapat kesempatan, malah dari Sumatera saya kan. Nah, dapat tim khusus 2004. Saya ditugaskan ke Aceh, kemudian saya pindah. 2004 sempat bertugas juga di Aceh. Ya, alhamdulillah untuk penugasan penanggulangan bencana itu rata-rata hampir semua di 95 gempa Liwa pernah di Lampung. 2000 di gempa Bengkulu. Tapi rata-rata memang waktu kegiatan bencana di Aceh itu hampir semua relawan dilibatin kali ya. Sedaerah-daerah Sumatera dan sekitarnya kali ya. Ada mobilisasinya, tapi memang pada saat itu di atas tahun 2000 itu sudah mulai tertata. Manajemennya mulai tertata, mekanisme mobilisasi melalui PMI pusat itu sudah melalui sebuah kompetisi dan juga seleksi siapa yang ditugaskan. Nah, itu di awal saya di tahun 1995 itu dapat kesempatan mengikuti pelatihan komandan KSR. Dulu komandan KSR ada pelatihannya? Ada. Yang ngadain itu PMI pusat untuk regional Sumatera. Itu di Lampung. 95 langsung praktek ke Liwa. Kemarin ada narasumber lain tapi mungkin pengalamannya tidak sedalam muda kayaknya. Kemudian ada saya baru pertama kali ini dengar ada pelatihan komandan KSR. Jadi pesertanya 2, komandan KSR, kepala markas sama pembina. Itu tiap regional. Kemudian setelah itu dapat kesempatan juga karena memang udah
memang udah garis lurus ya. Iya. Orang udah kerja apa segala macam, saya masih bertahan di PMI. Kemudian dapat juga pelatihan Satgana, oke. Di Sumatera waktu itu di Medan Sumatera Utara. Nah, beberapa kegiatan penanggulangan bencana yang dari Liwa, Bengkulu, kemudian Aceh, Nias, 2006 ke awalnya di Merapi, Jogja, terus lanjut sama gempa. Tapi kalau ngeliat latar belakang udah ini kayaknya harusnya jadi bukan staf pengurus bidang PB harusnya. tapi memang kita ajar itu. Terakhir untuk operasi yang besar itu saya di liaison officer gempa, tsunami, likuifaksi Palu yang kemarin itu ya. Walaupun kalau di Sumbar mah yang diceritain sama Kak Bustam kemarin itu yang lagi benerin WC diantarin minum itu sama Pak Arifin gitu. Kemudian kalau di Sumbar kan memang lahir besar itu daerah bencana. Yes. Jadi memang hampir tiap tahun, terakhir di Pasaman kemarin, sebelumnya di 2009. Kemarin di Kabupaten Agam kena juga ya? Agam juga, ya itu longsor. Kemarin saya ada teman soalnya saya lihat videonya dia lagi tugas gitu. Dan tumbuh kembang besar sebagai orang yang memang lebih fokus ke bencana itu karena memang saya berada di daerah itu. Daerah bencana jadi terbentuk memang karena situasi dan keadaan yang membentuk itu. Kita. Dan malah kadang-kadang kalau ada gempa, ini skalanya sekitar 5 lah, tidur lagi gitu. Udah biasa gitu. Udah ada kayak seismograf. Iya. Udah terbentuk gini, ini baru 5 nih kayaknya. Iya. Gitu. Kalau udah sendiri selain kebencanaan tadi kan sempat kulik sedikit sebelum podcast ini katanya sempat salah satu RFL juga. Ya, di Restoring Family. Saya sebenarnya udah ini apa aja sih yang tersertifikasinya itu? Gimana ya bilangnya? Jadi atau hampir semua gitu. Kalau yang spesifik kan, di PMI-nya. Sebagai asesor juga. Iya, asesor untuk akreditasi. Asesor ini, kemudian di asesor di bidang diklat, di pelatih. Kemudian juga saya punya kompetisi BNSP itu di koordinator distribusi sama asesor untuk hunian sementara. Jadi hunian sementara. Iya. Itu kalau di luar PMI kadang-kadang saya dapat kesempatan ngajar. Dosen juga. Dosen di dosen di kesehatan. Iya. Di nursing disaster karena magister saya itu di manajemen risiko bencana. Jadi kalau ada materi kuliah di kesehatan di salah satunya di Fakultas Perawat UNAN, dia punya mata kuliah nursing disaster atau di Sekolah Tinggi Kesehatan. Nah, ini komposisi dosennya ada yang praktisi, ada yang dari mereka yang dari medis. Tapi memang saya lihat untuk PMI pusat saat ini kayaknya lebih banyak pengembangan di ini ya, kegiatan pertolongan pertama. Ya. Karena saya lihat di daerah-daerah Papua mereka udah mulai terakhir kemarin saya lihat Bang Kak Bastian dia, Bang Heri juga dari Mas Heri. Kalau saya menilai sih sebenarnya sebaiknya setiap anggota PMI itu harus mempunyai keterampilan first aid. Itu modalnya dan itu senjatanya. Kalau kayak tentara itu pistolnya relawan PMI itu adalah di first aid. Kenapa demikian? Tumbuh kembang organisasi sekarang tuh sudah banyak yang bekerja di mirip-mirip dengan PMI, tapi tidak saya lihat pilihannya semakin banyak tapi mirip-mirip gitu. Ya. Tapi kita punya ciri khas sendiri, salah satunya keterampilan dari first aid itu. Kalau di PMR kan kita diajarkan masalah gender, kan kita diajarkan. Tapi kan sekarang terbentuk lagi yang mohon maaf nih ya, bukan maksud membedakan dan sebagainya, tapi saya lihat mirip gitu genre kan juga ini saya lihat kan dia fokusnya kan ke kekeluargaan, bahas seks dan gender juga. Di PMR kan ada kurikulumnya tersendiri gitu. Ada pendidikan remaja sebaya juga. Iya, PRS. Antar mereka, interaksi antar mereka, kadang-kala mereka punya keterbatasan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Iya. Tapi dia bisa cerita sama temen. Kayak menstruasi awal pertama kali. Itu kurikulum yang full materi itu. Oh iya. Prakteknya sedikit, materinya luar biasa banyak yang PRS itu. Betul. Kalau RSPS dia masih agak enak lah namanya satu sesama. Saya mau nanya ini udah terkait pengalaman paling menginspirasi yang udah paling nggak bisa lupain selama bertugas di Kepalang Merahan itu apa udah yang bisa kita sharing deh? Yang tidak dilupakan itu sebenarnya agak sulit, tapi yang paling menginspirasi itu saya dapat pembelajaran hidup untuk selalu bersyukur.
Kenapa demikian? Ketika kita berada di wilayah bencana, orang kehilangan keluarga secara tiba-tiba, dia bangun rumah bagus, kemudian hancur dalam sekian detik oleh bencana. Dia punya waktu di beberapa tempat, termasuk juga di Palu kemarin juga merasakan ya. Mobil-mobil profit yang mungkin baru beberapa hari keluar dari dari rumah sakit, dealer gitu kan. Ternyata dengan cara lain Allah itu memberikan kekuasaannya. Dan ini sesuatu hal yang menurut saya pembelajaran hidup yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Dan kalau kita membandingkan dengan teman-teman saya itu sudah banyak jadi kabit, sudah ada jadi eselon. Saya masih segini-gini aja. Tapi kadang-kadang bersyukur juga. Bersyukur, menikmati. Eselon di sana belum tentu bisa sampai kayak Babel. Belum bisa kayak Babel kan. Kondisi seperti itu bisa keliling. Tapi pembelajaran hidup yang paling besar yang saya coba ambil itu adalah bersyukur itu. Bahwa apapun yang kita cari, apa segala macam kita inginkan, tapi ketika di situ ada sebuah takdir. Nah, tapi sekarang alhamdulillah kita masih dalam persis. Dan juga daya dikurniai oleh keluarga yang mendukung. Oh, keluarga support. Jadi anak saya usia 1 minggu saya sudah dikirim ke Enggano gempa 2000. Terus waktu ada kegiatan program anak saya yang kedua 2004, pada saya sampai landing di Jakarta, anak saya lahir. Jadi bapak mertua yang bilang, ini anaknya udah lahir nih, udah diazanin. Ya Pak, makasih. Dan alhamdulillah istri paham gitu kan, memahami. Saya tahu bahwa tuntutan pasti ada, tapi tidak pernah dikemukakan. Nah, ini sesuatu hal yang pembelajaran hidupnya benar-benar luar biasa gitu. Saya bersyukur, kemudian kepuasan batin bisa nolong orang. Itu sebenarnya nggak bisa dibayar sama sekali, itu nggak ada harganya dan nggak bisa dinilai. Dan itu ketika lihat orang, walaupun banyak juga yang marah ya. Ada yang marah dan itu nanti terpisah. Ini yang jadi ketika dia ngomong terima kasih. Kadang-kadang rasa yang benar-benar capek itu kadang tidak diucapin tapi lihat wajahnya langsung lulu gimana, kayaknya yang saya lakuin nggak sia-sia deh gitu. Jadi semangat itu naik lagi. Apalagi kalau kan udah kan kecimpungnya di bencana kan, yang otomatis ketemu dengan korban jiwa yang kita nggak ngomong soal hitung jari, tapi mungkin udah belasan atau mungkin hingga puluhan gitu dan ratusan gitu. Itu gimana tadi yang dimarahin itu gimana? Ketika mendapatkan tekanan emosional seperti itu, udah gimana meresponnya? Pertama, untuk teman-teman, kita harus paham dulu dan meyakini bahwa kita bekerja di daerah yang tidak normal, akan berhadapan dengan orang-orang yang abnormal, kemudian dengan kondisi dan situasi yang tidak menentu. Orang yang stres, kehilangan tiba-tiba apa segala macam. Jadi kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental. Dan malah kalau sebenarnya prinsip sukarelawan itu, mau diucapkan terima kasih, mau dikasih apa segala macam nggak ada masalah. Dan itu kita anggap sebuah kewajiban. Nah, mau mereka berterima kasih, marah itu satu hal yang wajar. Mereka coba bayangkan, udah lapar, nggak ada selimut, kehilangan anak, kehilangan istri, stres, siapa yang tidak marah kan? Nah, kalau kita sudah siap dengan kondisi seperti itu membentuk kesiapan mental, psikis dan psikologis kita, jiwa kita itu untuk ini. Kadang-kadang kita tahu bahwa ke sana itu pasti tidak ada makanan. Sudah pasti fasilitas yang kita dapatkan di yang tidak terkena bencana nggak sama yang dapat bencana. Kayak di Mentawai itu, di daerah Mentawai itu gempa tsunami 2010, itu daerah-daerah pedalaman di suatu pulau yang kita handle oleh PMI. Nah, masyarakatnya kan ada duit tapi nggak ada warung. Kalau ada duit nggak ada warung. Benar. Terus jalannya 30 sampai 45 km itu bisa 8 jam. Karena bencana itu. Karena jalan, akses segala macam gitu kan. Nah, ketemu sama orang-orang kadang-kadang komunikasinya kondisi komunikasi yang terbatas gitu kan, itu belakang. Tapi itu tadi pertama siapkan diri, yakin kita akan bekerja di daerah-daerah yang memang tidak normal. Harus siap. Nah, tidak normal.
Saya kemarin waktu ikut pelatihan PSS juga atau PSP, suka social support program itu emang dijelaskan kayak gitu juga udah. Iya. Nanti teman-teman yang terlibat apalagi yang bergerak di layanan dukungan psikososial, kalian harus membuang jauh-jauh pemikiran bahwa kalian bakal diterima masyarakat. Karena hal yang paling pasti bakal terjadi itu adalah penolakan dari masyarakat. Bisa jadi. Ya, hal yang itu kemungkinan besar. Masih mendingan di Mentawai itu teman-teman saya diancam nyawanya. Dibunuh kan. Karena waktu aksesnya itu benar-benar. Karena waktu pelaksanaan kegiatan itu ada isu bahwa relawan PMI itu memutilasi anaknya pengungsi. Udah dikepung itu. Udah dikepung kayaknya kita. Udah ada yang bawa panah, bawa parang gitu kan. Tapi itu tadi teman-teman bilang kita harus menghadapi dengan tenang dan jangan terpancing. Sudah ada yang dibilang masih hidup tapi orangnya. Ya. Itu di Mentawai. Karena ada orang nggak suka penduduk itu diungsikan. Ada beberapa komunitas yang nggak terima mungkin. Agamanya nggak terima dipindahin. Jadi dibikin isu. Harus dan itu pada saat itu mutilasi ngambil alat-alat organ itu sedang masif-masifnya. Iya, kalau setahu saya dulu tahun-tahun di bawah 2010-an, 2005 kalau di daerah Sulawesi terkenal dengan istilah porakang yang istilah orang maling nyulik anak terus ketemu anaknya udah organ tubuhnya udah hilang gitu. Dulu istilah kayak gitu. Bayangkan aja penduduk Mentawai loh. Akhirnya memang walaupun saya harus lapor ke pusat, lapor ke tentara sampai ke Pangdam, Pak Sum waktu itu backup juga kan. Nah ini jadi tapi setelah kita sukses itu indah. Jadi cerita yang menarik. Iya, jadi cerita menarik. Dulu pernah kayak gini rupanya. Ya, jadi cerita yang menarik. Naik kapal gelombang ambing. Kadang-kadang teman-teman PMI itu adrenalinnya itu memang orang-orang yang sedikit agak gending kalau orang bilang gendeng ya. Yang luar-luar agak bahasa kasarnya itu bilang ini orang-orang yang memang orang yang abnormal ini. Enggak waras gitu. Iya, kurang waras sih sama ya. Tapi banyak juga yang menghabiskan waktu dunia relawan itu sambil mencari jati diri. Banyak juga kalau saya wawancara dengan relawan-relawan gitu kan, baik yang di Bangka Belitung ataupun di luar. Malah waktu di Mentawai itu Bang Zul, dibilang ini, Bang Dayat kapan kami dimobilisasi? Akhirnya karena banyak permintaan, situasi tidak memungkinkan mobilisasi baik dari sisi transportasi, waktu dan juga lokasi. Kita seleksi, pertama harus bisa berenang. Iya, kalau nggak bisa berenang kalian udah deh, kalian nggak usah ikut, paling di sini aja bantu apa yang kami butuh. Karena ada bantuan dari PLN waktu itu terbalik perahunya, gensetnya jatuh ke laut gitu kan. Nah coba. Jadi kita di PMI, teman-teman di markas memastikan mobilisasi penugasan itu bahwa harus safe access ya. Itu harus meminimalkan segala resiko dengan cara kita harus memetakan situasi dan kondisi, memastikan di briefingnya itu benar-benar harus jalan, asesmennya juga harus lengkap, baru pelaksanaan kegiatannya. Oke, udah ini saya mau nanyain rentan waktu yang dari relawan zaman tahun 80-an sampai dengan 2023 ini udah menanggapi ini sebagai hal yang positif atau enggak, melihat perkembangan yang ada? Kalau setelah kita lewati itu jatuhnya ke takdir. Oke, takdir. Kita berbicara takdir. Nah, jatuhnya ke takdir gitu kan. Tadi saya bilang bahwa teman-teman saya itu sudah banyak eselon. Karena saat ini usianya udah 53 kan. Iya. Jatuhnya ke takdir. Saya besar tumbuh di Palang Merah, kemudian dapat keluarga yang mendukung, mertua juga nggak pernah nanya-nanya saya kemana mau pulang apa segala macam, istri pun juga kagak gitu, nggak tahu deh. Ini belum ada ditelepon jadi ceritanya. Belum. Karena juga nggak ada masalah, mau saya pulang mau berangkat segala macam. Udah ngerti lah ya, udah tahu nih. Nggak ada, kalau biasa kan ada teman-teman tuh yang kalau bapaknya pergi anaknya demam. Nggak ada. Ini peduli atau enggak ya di rumah? Paling gitu. Oke, udah. Tapi tentunya kan melihat sesuatu dulu relawan pada tahun 80-an dulu mungkin lebih secara luas, kegiatannya lebih luas, enggak terlalu, kalau semakin saat ini kan semakin banyaknya regulasi, undang-undang yang mengatur, belum lagi kegiatan yang semakin, kalau dulu mungkin sistem diksarnya dimirip-miripin sama militer kalau dulu kan, kalau sekarang diksarnya harus
Ya paling materi, setelah selesai materi harus kita bahas dari segi relawannya udah ya. Kalau mungkin sekarang hanya sekedar yang penting relawan memahami materi-materi dasarnya itu. Udah melihat itu seperti apa? Itu adalah sebuah proses dari kondisi zaman yang tidak bisa kita hindari. Dan itu bukan hanya di PMI, semua aspek. Perawat dulu mana yang diakreditasi? Dokter mana dulu diakreditasi? Iya. Ya kan? Mana dulu yang dapat ISR apa segala macam. Nah, ketika zaman itu semakin luas, tantangan semakin banyak, tanggung jawab itu juga harus semakin kuat. Nah, itu tadi bahwa melayani itu bukan hanya dengan niat baik saja. Ya, karena sekarang itu ada tuntutan teman-teman yang bekerja di First Aid, ada dampak hukum yang harus berhadapan. Iya, salah penanganan. Apalagi kalau undang-undang kesehatan yang baru kan, itu kan lebih semakin lebih rinci lagi kita sekarang. Bisa jatuh ke kasusnya hukum, bisa dituntut, bisa ke pidana. Dan itu bukan kita saja, semua organisasi itu tumbuh kembangnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Sama aja contohnya yang paling simpel itu Bang Zul. Dulu itu kan ada namanya donor darah itu penerima dan pemberi. Iya. Sekarang kan enggak lagi. Kalau ditanya kenapa? Ya itu memang kebutuhan manusia, kondisi kesehatan itu yang memang kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Tapi untungnya yang mengelola donor darah ini PMI. Saya nggak kebayang kalau dulu mungkin ada pihak swasta yang mengklaim dia diperbolehkan untuk mengelola manajemen donor darah. Mungkin udah harganya mungkin udah. Makanya kalau di pemerintah itu undang-undang, termasuk undang kesehatan yang baru itu untuk mengelola darah itu hanya boleh 2. 1 pemerintah, 2 lembaga kepalang merahan. Kalau itu dibuka luas, saya kira swasta punya duit. Sudah duit pasti. Apa yang tidak punya? Cuma karena harga sejuta pun pasti orang mau beli. Bahan bakunya dari mana? Karena nggak ada opsi lain. Nggak ada. Orang bayar darah hanya sesama darah. Dibuka itu sisi nilai kemanusiaan hilang. Dan kita tahu bahwa organ tubuh manusia yang salah satunya tidak bisa dibuat itu darah. Iya. Yang lain kan sudah mulai ada. Sudah mulai jantung buatan kemarin dari ekstrak bayam ya atau apa ya teksturnya itu. Bisa. Sudah mulai diuji gitu. Darah tidak. Jadi ini mungkin bukan hanya kita di Indonesia tapi di dunia ya. Iya. Jadi ini sesuatu hal yang memang harus kita pertahankan dan itu tidak boleh dikomersilkan. Dalam bahasa. Melihat perbedaan PMI ini kan tentunya pasti ada kesenjangan ini kesenjangan antara PMI Babel, PMI Sumsel, PMI Sumbar. Ada perbedaan pertumbuhan yang terjadi. Kalau kita berbicara mungkin dari segi usia, udah melihat itu bagaimana? Tumbuh kembang PMI itu sebenarnya cara kita memandang dan melihat membuat perencanaan itu PMI-nya mau dibawa kemana? Karena nggak bisa dipukul ratakan. Kalau umpamanya di dalam satu provinsi saja, umpamanya di Sumatera Barat itu, saya selalu bilang sama teman-teman, carilah sebuah nilai yang membedakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu yang menjadi sebuah prioritas pelayanan. Contohnya, PMI Bukit Tinggi sama PMI Kota Pariaman itu daerah wisata, kotanya kecil, penduduknya bisa bertambah. Apa yang dilakukan? Layanan ambulan dan First Aid. Kemudian difokus kemana? Kemudian kalau di daerah lain, kabupaten lain, itu antara kabupaten di Sumatera Barat yang dilihat. Atau kalau memang tinggi tingkat risiko ancaman bencananya, kita kuatkan umpamanya kapasitas di layanan bencana. Penanganan bencananya. Apa yang dilakukan? Penyediaan sarana prasarana, kemudian pelatihan orang-orang. Nah, pembentukan sibat dan sebagainya. Jadi tidak mungkin organisasi kita yang terbatas kadang-kala masih mengharapkan bantuan hibah dari pemerintah untuk bisa sepenuhnya melaksanakan amanah yang dititip negara melalui Undang-Undang Nomor 1 2018 Pasal 22 bab 5 itu ada 8 tugas pokoknya. Nggak mungkin semua PMI bisa lakukan. Jadi bagian mana yang bisa kita dioptimalkan sesuaikan dengan kondisi daerah yang ada. Ya. Jadi semuanya dilakukan, tapi ada angka yang dinaikkan. Ada yang perlu kita prioritaskan sehingga menjadi primadona bagi kita. Kayak DKI itu kan dia jago dapur umum tuh.
Iya ya, kalau sekali dapur karena kalau sekali bencana dia bukan lahan kosong yang dihajarnya, tapi lahan yang berpenduduk jiwa gitu kan. Jadi sekali dapur umum sekali langsung masaknya skala besar-besaran gitu. Oh iya, jadi harus melihat. Nah, Babel ini potensi apa yang umpamanya kalau Kota Pangkal Pinang atau Belitung daerah wisata apa segala macam. Nah, umpamanya kalau daerah wisata pantai, nanti kita buatkan pelayanan secara air gitu. Sarana di situ untuk pelatihan untuk tenggelam, korban tenggelam. Kalau ada gunung, tapi gunung nggak ada di sini ya. Nggak ada bukit. Tapi status bukitnya kalau melihat dari aturan ketinggiannya dia udah masuk kategori gunung sebenarnya. Tapi kita terlalu malu untuk mengungkap itu gunung. Ini kayak gunung, ada gunung. Oh di sini Maras di sini dia ketinggian sekitar 700. Jadi kita lihat seperti itu. Nah tergantung nanti teman-teman mendorong atau pengurus merencanakan perencanaan itu. Kalau dalam konsep nasional kita sudah punya Renstrat. Iya. Ada 7 rencana strategi yang bisa kita jabarkan. Oke. Itu. Nah sekarang kita memfokuskannya kemana? Kemana dulu? Jadi tiap-tiap tahun langsung itu semuanya dihajar. Tiap tahun tuh fokusnya kemana dulu? Apakah nanti termasuk juga? Tapi layanan-layanan tentu bisa tetap kita lakukan juga. Jalan. Tapi titik fokusnya di satu. Apa gitu. Kalau umpamanya Babel mau bikin Badiklat sumber daya manusia didirikan orang-orang yang terlatih, itu kan bisa juga peluangnya. Nah, tergantung itu. Kalau menurut saya seperti itu. Saya sempat ketemu sama siapa kemarin ya, habis ngobrol. Salah satu orang Jakarta Timur, Agus Barka, dia ngomong gini, sebenarnya bencana itu jadi tempat reuninya relawan kata dia. udah nganggap itu gimana? Setuju atau enggak? Malah ada yang lebih agak lebih nyeleneh itu. Apa itu? Ya wisata bencana juga untuk relawan. Tapi dalam artian memang di sana reunian, berkumpul. Menolong. Orang-orang yang datang ke sana itu kenapa reunian? Saya yakin adalah orang-orang yang memang sudah konsen. Iya, memang fokusnya di situ. Sudah teruji, sudah konsen, sudah lama, pasti ngumpul lagi. Jadi ada 3L itu, lu lagi. Gitu ya, kalau di PMI yang sering terlibat dalam penugasan bencana 3L jadi ya. 3L, lu lagi nanti. Enggak ada orang lain apa ya? Sama di Sumbar itu kan ada bencana orangnya orang itu. BPBD, orang SAR, PMI, kelompok-kelompok siaga bencana. Nah, nanti ketemunya lu lagi. Iya. Kalau melihat udah ini saya mau nanyain, PMI kan juga kalau tadi relawannya tumbuh dan berkembang, PMI juga tumbuh dan berkembang. Bagaimana melihat kapasitas PMI yang ada pada saat ini? Pertama bagi PMI pengurus PMI dan pegawai harus menerima siklus hidup tentang relawan yang tidak mungkin bisa bertahan selama-lamanya. Karena mereka tidak digaji. Karena punya kehidupan. Mereka punya konsennya masing-masing punya kehidupan. Seperti yang udah jelasin tadi. Kalau kita sudah latih, nanti dia pindah dapat pekerjaan. Kalau yang perempuan ikut suami. Sudah pasti kan. Nah, jadi artinya bahwa siklus pembinaan relawan itu memang harus secara terus-menerus setiap tahun harus dilakukan. Jangan pernah putus. Dan jangan pernah menyerah. Bahwa merekrut orang untuk menjadi seorang pencipta kemanusiaan itu tidak mudah. Begitu, tapi jangan pernah patah semangat. Tentunya menanggapi hal yang positif dengan kapasitas PMI pada saat ini. Saya mau nanya, udah tantangan terbesar yang udah pernah rasain selama di PMI ini apa? Kalau kemarin ada yang ngomong kalau lagi bencana saya merasa tantangannya itu di air bersih susah kata dia. Kalau dari udah apa? Kita tidak hanya berbicara tentang bencana tapi merangkum semuanya. Selama di PMI ini udah merasakan yang kayaknya ini tantangan terbesar saya selama di PMI ini. Kalau untuk pelayanan itu di bidang IT. Kenapa? Kita tidak bermaksud riya, tapi kita harus menjadi orang harus pertama memberikan apa yang kita lakukan. Dan itu harus dihandle oleh orang-orang punya kemampuan untuk membuat infografis, IT, tentang memanfaatkan semua media sosial gitu kan. Jadi golden time PMI itu ada di situ dan kepercayaan orang akan berada. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa menjadi terbaik,
tapi jadilah orang yang berbeda. Oh iya gitu. Ya. 6 jam kita harus sampailah di sana. Jadi saya bilang kadang-kadang kalau kita sulit untuk ditemui sama wartawan tapi kita bisa menampilkan sesuatu yang berbeda, minimal kita sudah di awal kita dicari sama wartawan. Nggak perlu duit. Jadi membentuk brand sendiri ya. Nah jadi relawan itu yang saya itu memang tantang saya itu di SDM-nya di IT ini. Fokusnya. Mahal. Karena memang ada poin plus tersendiri lah. Coba bayangkan kita masuk kayak di karena kan sekarang kan sudah masuk ke era teknologi. Iya, harus itu. Jadi daerah-daerah sekarang harus melek teknologi. Kalau saya tidak berbicara lagi tentang bagaimana meningkatkan skill untuk memberikan pelayanan, kemudian air bersih, kemudian itu udah sangat matang. Tapi ketika harus menghadirkan seorang relawan, gimana cara pelaporan kayak sekarang kan kekeringan kebencanaan nih. Air bersih itu masuk ke dalam data berubah jadi tampilan yang mudah untuk dicerna masyarakat umum. Coba bayangkan kan, umpamanya kita ke daerah A, bawa personil, bawa peralatan, nanti diakses ke peta, nanti dilihat orang diklik ini sana juga jumlah jiwanya yang dibawa, tantangan, kebutuhan lanjutan itu dipajang semua di IT. Dan itu mungkin bakal sangat mempermudah kerja PMI. Orang kasih bantuan sama kita. Karena ada keterbukaan data. Jadi umpamanya banjir, umpamanya di sini ada banjir di Pangkal Pinang, di tiap kelurahan itu sudah ada titik-titik yang bisa diakses semua orang. Orang aksesnya bisa dari kamar mandi loh. Ngelapor data dan sebagainya. Iya, dari kamar mandi bisa akses gitu kan. Nah itu tantangannya. Jadi relawan IT sangat kita butuhkan. Babel harus mempertahankan itu. Jadi udah melihat tantangan terbesar PMI pada saat ini adalah di IT. Oke, pertanyaan terakhir Deng, saya pengen tanya adalah pesan atau nasihat bagi orang-orang yang nantinya bakal terlibat di PMI ini. Atau mungkin dia belum bergabung PMI atau mungkin sudah bergabung PMI, motivasinya apa? Iya. Pertama itu tadi, kalau nggak bisa yang nomor 1 jadilah yang berbeda. Kenapa demikian? Karena semua persaingan lembaga sudah semakin banyak dan uang sudah semakin juga. Kalau nggak bisa menjadi yang terbaik di situ, carilah. Kita harus mencari celah untuk bisa yang berbeda. Berbeda itu karena yang pertama tidak mungkin. Contohnya dulu sebelum ada BNPB 2007 kan ngadanya PMI sama Bakornas. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian ada Satla. Nah, sekarang udah ada lembaga dan itu diamanahkan oleh undang-undang dan kita mungkin tidak akan pernah menjadi nomor 1, tapi bisa menjadi orang. Kalau dulu kan Basarnas belum terbentuk, BPBD belum seperti sekarang ini, mungkin itu mungkin golden time-nya PMI pada saat itu lebih banyak. Kalau sekarang kan sudah semakin banyak, jadi kemudian yakinlah pada saat kita memberikan sebuah sumbangsih atau bantuan kepada orang, sebenarnya kita sudah menanam modal untuk juga mendapat bantuan dari kita orang lain. Kita nggak pernah tahu bantuan itu datang dari mana. Tapi kita tidak tahu bantuan itu bisa saja ke orang tua kita, ke istri kita, ke anak kita. Dan itu saya udah alami 2008 rumah terbakar. Rumah udah? Ya, terbakar di Padang, pada saat itu udah di Bogor, di Bandung, proses pernikahan adik yang cuma hanya pakaian yang di travel bags itu ada. Tapi setelah itu di mana-mana ada saja kemudahan. Baik, udah berarti kuncinya ketika nolong jangan pernah mengharapkan sesuatu. Sebenarnya kita sudah menanam, tapi kita tidak tahu nanti yang memetiknya siapa. Kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa mungkin, ya. Sama aja kayak orang donor darah kan. Kita kasih darah. Ya barangkali sewaktu-waktu kita butuh darah juga gitu kan. Mungkin bukan kita. Mungkin bukan dia yang kita tolong gitu, tapi melalui orang lain. Orang lain nolong, namanya mungkin kakak kita, adik kita, orang tua kita, anak kita, atau siapa saja. Minimal ada kemudahan. Baik, udah. Terus yang ketiga, hidup itu selalu ada penuh tantangan. Itu saya suka itu. Hidup tanpa tantangan tuh kayak makan nggak pakai lauk tuh, nggak ada hambar banget itu. Hidup pasti penuh tantangan. Baik, udah. Terima kasih sudah berbagi pengalaman kreatif seperti slogan kita, ruang kreatif kita. Seven Podcast ini filosofinya Seven-nya 7 prinsip sebenarnya. Dan juga kebetulan kabupaten kota kita ada 7. Oke. Total kabupaten plus kota ada 7. Jadi filosofinya itulah yang dipilih sama pengurus kami, Pak Ahmad Sirajudin. Jadi dia yang membranding logo dan nama ini ruang kreatif kita. Salam sama pengurus
untuk semua teman-teman sehati dan seperjuangan. Ya mungkin bisa ke kamera salam-salam sama relawan Babel atau mungkin nanti untuk Sumbar nanti yang nonton gitu kan. Nah, oke, udah silakan. Baik, terima kasih Seven Podcast ya, PMI Babel. Salam untuk pengurus, kemudian teman-teman pegawai dan relawan di mana saja berada di Provinsi Babel. Silahkan datang ke Sumatera Barat. Siap. Ya, kita akan bertemu. Ini datang bertugas atau kunjungan nih? Kalau bertugas mungkin ada kejadian apa di sana? Ya, ada tuh dari Belitung yang ditugaskan ke Sumatera Barat dulu. Oh iya. Harus tahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita. Kalaupun kita tidak bisa beramal dengan uang, mari kita beramal dengan niat dan tenaga yang kita punyai. Siap, baik, udah. Terima kasih dan mungkin cukup sekian dari narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali kita kedatangan tamu dari luar dan kebetulan juga hari ini melakukan asesor penilaian akreditasi dan semoga saja hasilnya baik sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, udah. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di Seven Podcast selanjutnya. Dadah. Seven Podcast.